Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di sesi asistensi em, ini ya, bimbingan saya ya. Tadi kalau yang mengisi polling tadi saya lihat ada yang dari PKTA, TA, dan ACP gitu. Kalau yang ada di Zoom ini ada siapa aja ya? Ada, coba yang ada di Zoom coba. Ada Abi Yoga ini apa nih? PKTA, ACP, atau TA, atau KP? Mas Abioga atau Mbak Abioga ya, Mas ya, Mas Abioga. Kayaknya PKTA ya, saya lupa ya, atau ACP saya lupa. Bener nggak? Oke, coba deh kita lanjutkan ke, iya, mungkin di chat ya nggak apa-apa kalau mikrofonnya mati. Supaya nanti kalau saya bahas ada yang bersangkutan gitu kan, daripada nanti biar teman-teman juga bisa share screen, jadi biar bisa dibahas. Kan kita singkat aja, jadi mungkin nggak bisa dibahas semua gitu. Jadi secara cepat aja kita bisa bahas ya. Ada Haris. Haris itu apa nih? PKTA, ACP, TA, atau KP? Haris. PKTA, Pak. PKTA ya. Oke. Karena saya tuh nggak PKTA. hafal ya. Iya, Pak. Saya tuh soalnya nggak hafal siapa yang KP, PKTA. Jadi eh, atau mungkin gini, mungkin bisa aja teman-teman waktu join Zoom gitu kan bisa ngerubah namanya jadi biar tahu yang mana yang PKTA, mana CP, mana TA. Jadi biar bisa langsung apa merujuk pada siapa yang join Zoom gitu. Oke, oh PKTA ya Mas Haris ya tadi ya. Oke, kalau kalau Mas Bagus apa nih TA ya? Iya, Pak, PKTA, Pak. Oh Apa? PKTA, PKTA. Bagus teh apa? Bagus TA ya. Oke, Ya. TA ya. Oke, lanjut Mas Cesario. Mas Cesario apa nih? TA, Pak. TA ya. Oke, Iya. Mas Malik, Malik Fajar apa nih? PKTA ya. PKTA CP ya. Atau Iya, Pak. KP? PKT apa? Oke, PKTA ya. Iya, Pak. Oke, Mas Muat, kemarin kayaknya KP saya ingatku nih. Bener nggak ya? Oke, Mas Mbak Tengku itu TA ya kayaknya. Oke deh, yuk. Berarti kalau gitu ada PKTA, ada TA, ada. Jadi ya semuanya ada ya. Kita bahas semua ya. Paling nggak 10 menit masing-masing, 10 menit jadi pas setengah jam. Kita mulai bahas dulu dari siapa dulu nih? Silahkan yuk. Yang Izal Febrian ini apa nih? KP, PKTA, TA, Mas Izal Febrian. PK, PKTA Pak. Oke, oke, PKTA ya. Oke. Jadi ada TA, ada KP, ada PKTA. Oke, saya dulu nih. Em, Teman-teman semua yang di Zoom ini sudah ngumpul di classroom kan? Di minggu pertama kemarin. Sudah, Kalau Pak. sudah, udah ya. Kalau udah kita bisa lihat dari situ aja. Maksudnya progres yang dibahas gitu. Seandainya kesulitan untuk share screen kan kita biasa bahas dari situ. Oke, coba ya. Yang em, coba sebentar saya share dulu. Oke, ini sudah muncul ya teman-teman. Saya share dari yang minggu pertama kemarin hari minggu yang lalu sih ini sebenarnya ya. Harapan saya nanti minggu ini dikumpulkan lagi di assignment berikutnya gitu. Em, Coba kita lihat kalau yang ada di Zoom. Abi Yoga sudah pernah tak cek belum ya Mas Abi Yoga tadi? Mas Abi Yoga masih bermasalah ya mikrofonnya ya. Kalau kalau nanti kalau misalkan Mas Abi Yoga apa sih? Abi Yoga, Abi Yoga. Saya nggak menemukan Abi Yoga juga di sini. Abi Yoga. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya deh. Mas Abi Yoga kayaknya.
Saya belum tahu dia apa PKTA, TA, atau ACP. Oke, lanjut ke Bagus Puguh. Bagus Puguh TA tadi ya. Oke, coba kita lihat. Ini Mas Bagus Puguh sudah ngumpul di classroom ini ya. Ini yang dikumpulin di classroom. Mas Bagus tahap satu atau tahap dua, Mas? Tahap satu, Pak. Tahap satu ya, oke. Minggu lalu ada juga yang tahap satu saya informasikan. Yang pertama itu kalau Mas Bagus Puguh belum ikut yang minggu lalu itu, saya minta untuk memastikan dengan kelayakan yang diminta. Jadi ada 12 konten kalau nggak salah ya. Di tahap satu itu ada 12 konten. Pastikan judul-judul kontennya itu tertulis dengan jelas. Jadi sebentar saya em, di di WA itu kan saya sudah sampaikan namanya suplemen tuh, link suplemen. Nah, ini muncul nggak di layar kalian ya? Ini namanya link, ini suplemen ada TA ya, ada namanya kriteria penilaian TA tahap satu dan tahap 2. Nah, di sini kalau kamu tahap satu Mas Bagus dan teman-teman yang lain ini pastikan ini judulnya sesuai ya. Pastikan semua itemnya ada. Nah, coba kita sekarang kembali ke produknya Mas Bagus. Yang mana nih Mas yang pengantar? Nah, Mas Iya, Bagus. Pak. Itu yang saya itu masih di satu-satuin semua ya, Pak. Belum tak apa Nah, pisah-pisahin. nah, pastikan nanti ini judul utamanya itu ini judul lembarnya, judul apa namanya? Judul kontennya itu ini. Jadi kalau misalkan kamu tadi menganggap halaman satu, lembar satu, lembar dua ini masuk ke pengantar, masuk ke ini tuliskan gitu. Tuliskan supaya apa? Supaya nanti penguji itu menilai ada produknya. Jadi pernah ada kasus penguji tidak memberi nilai karena nggak tahu kalau ternyata yang dimaksud di lembar dua ini adalah programming gitu karena nggak ditulisin gitu. Jadi dianggap kosong gitu loh. Jadi pastikan judulnya itu sama ya, itu ya teman-teman ya. Harus tertib gitu. Harus kalau ini sudah dituliskan kontennya, judulnya, pengantar dan dalam kurung latar belakang dan permasalahan ya tuliskan aja. Kalau nanti seandainya mau buat lebih dari 2 halaman atau 3 halaman ya nggak apa-apa. Yang penting kontennya ini harus tertulis gitu ya. Jadi masukannya buat semuanya ini tolong diikuti. Tuh lanjut masalah berikutnya kan konten isi ini kan kamu yang lebih paham, betul ya. Eh, kamu yang lebih tahu gitu. Jadi tolong pastikan em, tampilkan yang lengkap semuanya. Jadi semua yang kamu tulis di PKTA semuanya harus muncul ya gitu. Terus habis itu aja sih kayaknya masukannya Mas. Kalau untuk isinya, substansinya saya kira kamu yang lebih paham. Saya mengomentari dari segi visualnya mungkin ya, visual terus layoutnya gitu mungkin ya. Kayak kayak misalnya ini fontnya kebaca enggak ini tulisannya nih gitu kan. Ini ini nanti kebaca nggak kalau di print gitu karena kebanyakan permasalahan ujian itu kan teknis-teknis kayak gitu ya nggak kebaca lah, blur lah, terus pemilihan font yang tidak tepat ukurannya gitu. Jadi teman-teman harus pastikan nanti hasil print outnya itu baik gitu, bisa terbaca gitu ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan nggak Mas Bagus? Nggak ada ya, Iya, paham ya. dapat. Ya, sudah Oke ya, ini udah di apa? Udah dikasih tahu juga sama teman, Pak. Ini oke lagi oke diperbaiki. oke oke itu. Terus nanti paling penerapan aplikasi di pendekatan. Jadi pendekatanmu itu apa? Neovernakular. Aplikasinya di mana aja? Itu muncul gambar-gambar perancangannya.
gitu ya. Muncul di fasad, muncul di struktur, muncul di material, muncul di zonasi, muncul di, nah itu munculin semua gitu ya. Jadi jangan cuman teori gini, tapi munculnya di mana gitu. Aplikasinya parameter ini tuh munculnya di mana. Misalkan neovernakular menurut teorinya itu ada tiga, ada empat. Nah itu harus muncul di semua desainmu gitu. Jangan sampai cuman dua, ya. Wajib semuanya diaplikasikan. Oke gitu ya. Sama tipe B nih kan kamu kan ada kata-kata redesign. Jadi ceritain dulu awalnya itu kayak gimana sih before after ya. Semua yang ada kata-kata redesign harus memunculkan before after. Sebelumnya kayak gimana, terus kamu desain jadi kayak gimana. Tipe B itu yang standarnya harus ada apa aja tulisin. Nah, muncul gambarnya, muncul di side plan-nya, muncul di aplikasi-aplikasi desain. Jadi kalau udah tahap satu itu udah aplikasi desainnya ya. Oke, gitu ya Mas ya. Ya Pak, siapa? Oke, lanjut ke yang ada, oh, banyak nih, tambah banyak ya. Tadi kita cuman 7-8 orang nih. Oke, yang TA tadi saya kira itu ya teman-teman ya. TA yang tahap satu ya. Ada TA yang tahap dua nggak di sini? Di Zoom barangkali kalau ada. Ada ya. Kalau ada silahkan tuliskan di chat atau di mikrofonnya dinyalakan boleh. Biar kita bisa bahas, bisa dibuka di Classroom. Ini kebetulan saya lagi buka Classroom. Jadi untuk masukkan teman-teman TA tahap satu itu tadi teman-teman. Jadi pastikan, saya ulang lagi ini, pastikan semua konten yang diminta untuk tahap satu kelayakannya itu harus ada. Judulnya disamakan ya. Jangan, nggak usah bikin judul yang aneh-aneh, nggak usah bikin judul yang berbeda, ikuti judul yang diminta ini aja. 12 judul. Satu judul produknya bisa lebih dari satu. Yang penting kamu tulis aja pengantar halaman satu, pengantar halaman dua, pengantar halaman tiga, misal gitu ya. Jadi ada keterangannya. Biar penguji itu nggak tidak kelewatan dalam menilai. Gitu. Kemudian kita lanjut kalau TA tahap satu sudah tidak ada yang ditanyakan, atau yang ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau nggak ada kita lanjut ke PKTA dan TA ya. PKTA dan ACP ya. Oke, coba di sini yang ada di Zoom yang PKTA tadi ada Mas siapa tadi? PKTA ACP tadi. Siapa tadi ya? Saya Pak, Haris Pak. Haris ya. Oke, udah ngumpul di ini belum Mas Classroom? Sudah Pak? Udah ya, coba kita buka ya. Haris Haris Prabowo bukan ya? Benar Iya ya? Pak. Oke, kita buka. Oke, ini adalah judul yang ditulis sama Mas Haris Prabowo ya, Perancangan Vertical Urban Farming di Kota Pati dengan pendekatan arsitektur berkelanjutan. Oke, PKTACP. PKTACP itu sebenarnya yang ditanya itu lebih ke pemahaman kalian tentang judul yang diangkat ya. Pemahaman itu ya komprehensif, lengkap, holistik, menyeluruh ya dari A sampai Z kamu harus paham ya. Ya kayak misalnya aja, kenapa kamu memilih judul itu? Kamu harus bisa meyakinkan penguji bahwa itu adalah judul yang, kalau saya bilang kemarin kan dari awal tuh relevan, faktual, aktual tuh. Selalu saya bilang kan, kamu harus tunjukkan dengan data. Nah, data itu harus ada grafiknya, harus ada diagramnya, harus ada sumbernya, harus ada angka, harus ada, ya semuanya harus lengkap. Oke, kita lihat sekilas ya yang punya Mas Haris, Kota Pati. Oke, kita lihat. Mulai dari, nah ini bukan pernyataan keaslian penulisan ya Mas ya. Kita bukan ini yang dimaksud. Keaslian penulisan itu bukan berupa pernyataan ini nanti tidak masuk di ujian pertama. Tapi nanti kalau sudah dinyatakan kamu bisa lanjut ke TA, kamu baru bikin ini. Tapi kalau masih proposal itu bukan ini maksud keaslian penulisan. Ya, coba nanti kita lihat di bab satu. Itu berarti dihapus Terus saja ya Pak? ini dihapus saja karena belum belum dibutuhkan di ujian awal UTS itu belum dibutuhkan. Dihapus ya. Baik Pak. Oke, lanjut. Terus kemudian
Ya, kata pengantar, oke, sudah dibuat ya boleh. Oke, lanjut. Nah, abstrak juga kamu belum, nggak usah dibuat dulu ya. Abstrak itu nanti kalau sudah tahap 2. Abstrak itu kan intisari atau rangkuman dari apa yang kamu tulis gitu maksudnya kan. Abstrak itu kan itu maksudnya. Jadi bukan, nggak usah ditulis dari sekarang. Ini juga abstrak yang kamu buat ini masih berupa latar belakang nih, bukan bukan abstrak yang benar ya. Nanti terakhir aja, nggak usah dibuat dulu. Baik, Pak. Oke, lanjut. Sekarang daftar isi ya, daftar isi. Daftar isi kemarin saya, kalau ngikutin dari template saya, dari yang saya bagi di suplemen ini, harusnya sih, harusnya lengkap harusnya, nggak masalah. Oke, oke ya, ini kayaknya sudah ngambil dari template. Oke, lanjut. Daftar gambar, oke. Gambar 1.1. Satu ini maksudnya bab satu ya teman-teman ya. Satu berarti ini bab satu gambar satu. Bab satu gambar dua. Tabel satu. Berarti tabel yang ada di bab satu di tabel yang kedua. Tapi kok nggak ada tabel 1.1 ini jadi pertanyaan juga. Oh, itu s- salah masuk, Pak. Ada daftar tabel sendiri, Pak, soalnya, Pak. Di bawah Hmm. daftar gambar. Oke. Ya oke oke. Ya itu hal-hal kayak gitu dicek sendiri ya. Ini Oh iya, masalah-masalah maaf, Pak. ini harus jangan sampai ada yang terjadi gitu ya. Gambar Baik, Pak. 2.1, 2.2, oke gitu ya. Lanjut, terus sekarang apa bentuk? Oke. Oke, pengertian judul sudah tidak berkata ya, sudah ada perfrase ya. Vertical urban farming itu apakah dipisah atau sambung? Oke, dari sambung ya, vertical urban farming ya, sudah dipisah. Udah disambung jadi satu frase. Jadi, oke, pendekatan arsitektur berkelanjutan. Oke, sustainable architecture atau arsitektur berkelanjutan. Oke, dari kasih sumbernya, udah dikasih sumbernya. Nah, sumber-sumber ini nanti harus wajib masuk di daftar pustaka, wajib ya. Apakah dia berupa buku, jurnal atau eh, peraturan pemerintah atau apa gitu. Oke, oke, lanjut. Nah, ini kayak gini nih. Ini tidak boleh muncul ya. Garis miring di PKTA itu harus harus ditulis. Jadi kalau garis miring itu atau ya ditulis atau gitu. Jadi tidak boleh pakai kayak gini ya. Baik, Pak. Terus habis itu ini kamu juga perlu masukkan ini kan kota Pati belum kamu tulisan pengertiannya kota Pati Oh, dimasukin juga ya, perancangan Pak? masukin juga kota Pati itu masukin juga kota Pati itu pengertiannya apa kota yang ada di Jawa Tengah di mana gitu misalnya Baik, Pak. ya kan misalnya gitu oke terus ya sebentar ini tak close saya kebanyakan buka ini ya web apa namanya Chrome jadi berat oke deh lanjut latar belakang. Nah, kok latar belakang langsung latar belakang lokasi ya? Urutannya itu gini, Mas. Urutannya itu latar belakang masalah dulu ya. Cek. Oh ya udah nggak, ya udah oke deh. Latar belakang lokasi dulu ya. Oke ya udah nggak apa. Yang penting semuanya ditulis latar belakang lokasi. Oke, oke. Ini kamu kayaknya eh, em, cara penulisannya masih belum rapi nih. Kayak misalkan kayak gini nih. Ini bab dan subbab terpisah halaman ini sebenarnya kurang baik. Jadi harus dalam satu halaman. Ya entah gambarnya dikecilin ini kamu spasi gitu mas ya teman-teman ya Oh, terus baik, juga Pak. iya terus ini juga masih belum belum justifikasi gitu kan ini kan ini kayak teknik penulisannya aja nih masih belum 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 lancar ya harus dirapikan harus harus jaraknya apa spasinya dihilangkan harus gitu kan ini masih ada spasi gitu-gitu ikuti panduan Oh, deh baik, Pak. panduan penulisan. Terus ini juga kan tabelnya masih kepisah gitu kan. Ini kan jadi kayak kurang baik dalam penulisan gitu. Terus, nah tabel itu tidak di bawah tapi di atas sumber tabel, nama tabel itu, kan. Gitu. Sumber tabelnya di bawah, sumber apa namanya, sumbernya di bawah, nama tabelnya di atas. Itu ada tuh panduannya di PKTA tuh. Coba dibaca ya. Iya, Pak. Atau lihat contoh-contoh teman-teman mengerjakan tugas akhir gitu.
Terus latar belakang permasalahan. Nah, ini kenapa muncul pointer di sini kan bukan pointer ya, tapi paragraf ya. Paragraf itu nanti biasanya diawali dengan ada kalimatnya merujuk ke dalam gitu kan. Bukan pakai pointer ya. Bukan bukan pointer gini berarti Mas. Jadi kalau pointer nanti pointer tuh singkat. Misalnya ada berapa poin sih? 5 poin, 5 poin singkat. Itu. Oke, oke, mau bikin vertical farming ya. Vertical farming apa tadi? Vertical urban farming. Tapi ini Iya, di pengertiannya cuman vertical farming aja nih. Bedanya apa nih? Vertical urban farming ada kata-kata urbannya nih. Iya, di pengertiannya baru ada vertical farming, belum ada urbannya. Kenapa nggak vertical farming aja? Kenapa ada urbannya gitu? soalnya itu rencananya itu mau dibangun di kotanya, di pusat kotanya Kota Pati. Nah, berarti ini kan harusnya pengertiannya vertical urban farming, bukan vertical farming aja. Oh iya, itu terkait yang masalah sumber itu kan kemarin katanya harus 5 tahun sebelumnya, Pak, kalau bisa. Nah, Mm-mm. itu saya cari yang terbaru itu dapatnya yang tahun 2019 adanya itu, Pak. Nanti coba Berarti kalau bisa. berarti nggak ada sebenarnya vertical urban farming itu sebenarnya nggak ada. Masih cari itu kemarin dapatnya baru itu, Pak, yang vertical Hmm. farming itu. Kalau Nanti emang coba nggak tak ada cari ya, carikan kalau lagi. emang nggak ada ya vertical farming aja yang ada sumbernya kan. Daripada nanti kamu kesulitan kan. Bedanya di mana gitu kan. Karena nanti akan merujuk pada standar kalau di bab 2 itu kan ada ukuran, ada program ruang, ada kalau kamu nggak dapet teorinya kan nanti kesulitan gitu. Berarti pastikan kamu ada pengertiannya gitu. Ya toh, nanti kan ya itu ya Mas ya, Baik, cari Pak. ya. Kalau nggak ada ya ganti aja. Kan ini masih fleksibel ya. PKTA ACP itu judulnya bisa berubah, bisa dilengkapi, bisa dikurangi, bisa menyesuaikan lah ya. Oke, terus ini juga ini saran saya juga buat teman-teman ini judul gambar itu jangan terlalu panjang gitu. Ini em, disimplifikasikan lagi. Jadi terlalu panjang ya. Coba ini terlalu panjang. Terus kemudian, nah ini juga teman-teman coba belajar untuk mendialogkan data. Ya oke, kamu sudah dapat gambar peta Kabupaten Pati, kamu sudah dapat tabel. Tapi tuliskan dong di kalimat bahwa kamu tuh merujuk pada tabel pada gini-gini misalkan gini. Misalkan kamu mau menjelaskan gambar 1.1 ya. Nah, Kabupaten Pati dengan potensi lahan pertanian yang cukup luas dan kebutuhan pangan yang tinggi, seperti terlihat pada gambar 1.1 yang berwarna kuning menunjukkan data apa gitu. Jadi gambar yang kamu masukkan, data yang kamu masukkan itu tidak kemudian hilang gitu, nggak ada kaitannya gitu. Jadi harus kamu bahas. Teman-teman harus menuliskan kalimat yang merujuk pada data gambar di atas, merujuk pada data tabel di bawah. Nah, jadi ada dialognya. Paham ya teman-teman ya? Ini wajib nih. Ya, jadi kalau kamu masukkan gambar, masukkan data, itu apa maksudnya gitu. Ini gambar apa sih Mas maksudnya Mas? Itu wa- tiap warna itu beda desa, Pak. Nah, itu kamu ceritain. Itu warna Desa beda warna kecamatan. pada warna-warna pada peta Kabupaten Pati di atas ini merupakan desa yang ada di wilayah Pati, yaitu terdiri dari berapa puluh desa itu. Jadi ada dialognya gitu kan, paham ya? Nggak gambar Ya, tuh Pak. tiba-tiba di gambar tuh cuma dimasukin tapi nggak ada maksudnya gitu. Kayak tabel ini juga sama nanti. Kamu harus ceritakan tabel itu maksudnya apa sih? Apakah ada data apa sih? Nah, itu ditulis misalkan di atasnya. Jadi menurut data tabel 1.1 di bawah ini berisi tentang apa? Deskripsi tentang total luas penggunaan lahan menurut kecamatan, di mana yang paling luas yaitu di mana, yang paling rendah. Itu jadi kamu bahas gitu, Mas. Kamu dibahas ya, teman-teman ya, wajib itu. Lanjut. Baik, Nah, Pak. berikutnya juga sama ini juga kayak gambar ini tuh sebenarnya apa sih maksudnya gitu loh.
para petani di Desa Punden Rejo yang terlihat pada gambar 1.2 melakukan unjuk rasa dengan melakukan apa gitu kan. Nah, itu jadi biar dibahas dan dikurangi copy paste ya. Jadi coba kalian belajar untuk menulis sendiri gitu. Jadi belajar untuk menuliskan memparafrase gitu. Memparafrase itu menulis kembali dengan bahasa kalian sendiri, tapi inti dari ceritanya tuh sama gitu. Ya, itu coba menulis, coba belajar menulis. Oke. Biar barangkali tuh nggak seharus sepanjang ini gitu latar belakangnya itu bisa lebih singkat, bisa lebih to the point, bisa lebih ya toh, bisa lebih mengena gitu. Ya, coba. Karena ada Udin bilang, nah ini kan kayak udah jelas sekali kalau sumbernya itu bukan dari kamu gitu. Sumbernya dari entah itu artikel lah, entah itu em, media cetak dan sebagainya, ya enggak? Ini Iya, Pak. Itu kalimatnya lewat, memang mengutip dari media, Pak. dari mana? Sumbernya di mana? Kamu tulis di mana? Ada di bawah, Pak. Di bawahnya. Su, Saya kasih. gimana cara Bagaimana cara Nah, mengutip itu sumbernya? ada Asnawi itu. Gimana caranya mengutip sumber dari artikel itu? Apa ya kayak gini? Coba. Kenapa nggak kamu tulis mengutip dari artikel dari mana? Jadi lebih kalimatnya lebih singkat kan? To the point dari Oke, artikel Pak. itu tuh apa gitu loh. Nggak harus di copy paste semua kan? Ya kan? Iya, Makanya Pak. tadi saya bilang parafrase gitu. Jadi ini yang nggak banyak dilakukan sama teman-teman mahasiswa itu. Jadi sebenarnya masalahnya apa gitu? Kamu minta orang untuk baca semuanya gitu. Ya, nggak toh. Harusnya kan kamu yang merangkum aja. Merangkum itu tugasmu tuh, merangkum menemukan masalahnya itu. Bukan tugas orang lain membantu membaca untuk menemukan masalah enggak. Tapi kamu sudah langsung menuliskan ini loh masalah yang ditemui dari artikelnya itu. Hmm. Terus, kalau kamu memang mau memasukkan semua tulisan dari artikel, itu bukan seperti ini caranya. Itu ada namanya nanti mengutip sebagian, mengutip seluruhnya itu jaraknya nanti tidak 1,5 gitu, tapi satu gitu. Ya, coba nanti tak tunjukin deh caranya. Ya, kamu cari-cari di internet aja lah. Ya, cara cara mengutip dari artikel yang tulisannya bukan dari tulisanmu. Kalau yang 1,5, 1,5 ini jaraknya 1,5 itu yang tulisanmu sendiri. Kalau yang tulisan dari orang lain tuh biasanya jaraknya satu, jadi lebih lebih rangket, lebih padat gitu loh. Belum tahu bu? Saya coba ya tak carikan ya. Hmm, oke, ini yang tak tunjukkan ke teman-teman ini muncul nggak ya? Oh, saya bentar, bentar. Masih masih muncul ya? Ini yang di Google Chrome ini ya, teman-teman ya. Masih, Pak. Masih ya. Ini tak tunjukkan contohnya. Memang menulis itu ada panduannya. Kita nggak bisa semaunya. Memang memang ada panduannya. Panduan itu memang harus dipahami dulu. Bentar, bentar, bentar. Read full text. Oke, ini contoh ya teman-teman ya. Eh, Tulisan saya waktu tesis gitu ya. Itu ini kan kalau tulisan seperti ini tulisan ini ya sendiri ya, apa penulis ya. Tapi ketika kamu mengambil atau memasukkan tulisan orang lain itu coba tak tunjukkan nanti di bawah. Nah ini, jadi ini kalau sudah seperti ini kan mengutip dari angka satu ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada namanya footnote.
satu. Nanti kalau kamu scroll ke bawah, di bawah nih ada sumbernya. Nah, gitu, gitu ya. Terus ini, jadi kan beda ya, mana yang ditulis sendiri, mana yang sumber gitu. Jadi memang mengakui aja kalau ini memang bukan tulisan saya gitu. Jadi ya ini ditulis sumbernya tiga ini dari buku, ya. Kan ada caranya ya. Ada yang dimasukkan namanya ke footnote, ada yang dimasukkan ke daftar pustaka. Yang penting kan menuliskan sumbernya gitu. Sumbernya dari mana? Itu ini kutipan langsung, ini sumbernya gitu. Itu teman-teman ya, coba ya dipelajari ya, menulis ya. Gimana paham ya teman-teman PKTA CP? Jadi kalau Paham, kamu Pak. mau kamu copy paste semua dari artikel dari internet itu ada caranya, nggak yang jadi beda mana yang kamu tulis sendiri, mana yang eh, apa namanya sumber dari orang lain atau dari artikel dan sebagainya. Terus ini juga ini misalkan ini. Jadi ditulis ada juga yang ditulis penulisnya nih William Rice Roger dalam Jakowski dan Hansen. Jadi gini. Jadi itu saya mensitasi tiga orang ini yang tulisannya itu ada di tulisan jurnalnya Jakowski dan Hansen. Jadi di merujuk itu sampai ke penulis aslinya, teman-teman. Sumbernya itu sumber aslinya. Jadi yang kamu cari itu kalau misalkan kamu mendapatkan data, yang kamu cari itu data aslinya. Siapa sih penulis aslinya itu yang mengatakan itu gitu. Nah, itu harus kamu cari sebenarnya sampai ke situ. Jadi kalau mencari sumber literasi itu jangan hanya kemudian berhenti di satu nama, tapi sebenarnya siapa sih yang mengatakan pertama kali itu? Nah, gitu loh. Yang mengatakan pengertian arsitektur sustainable pertama kali itu siapa sih? Gitu. Karena bisa saja orang yang mengatakan itu dia itu hanya mengutip dari orang yang sebelumnya juga. Nah, itu yang perlu kamu cari, siapa sebenarnya yang mengatakan pertama kali itu. Makanya ada dalam gitu ya. Nah, maka cari cari yang originalnya itu dari siapa ya karena setiap orang bisa menuliskan kan tapi siapa sih sumber aslinya itu nah, dicari gitu teman-teman ya coba belajar menulis ya ini ya tabel itu eh, sumber apa namanya nama judul tabel itu di atas dan sumbernya juga seingatku sumber di harusnya di bawah sih mungkin ini saya keliru ya dibaca deh panduannya ya dari yang ada di suplemen itu tolong dibaca. Oke, kalau ada gambar. Terus, apa lagi ya? Misalnya, ya oke, kita kembali ke yang tadi ditulis. Ini, jadi pointernya dihilangkan, terus habis itu, nah, habis itu, sebentar. Biasanya untuk mengawali kalimat itu tidak tidak disarankan menggunakan kata sambung gitu. Yang itu kan bukan kata yang untuk mengawali kalimat ya. Biasanya itu kan subjek, predikat, itu SPOK itu kan. Subjek, predikat, objek, keterangan ya. Itu Mas, Mas, Mbak, teman-teman ya. Jadi coba Pak. latihan, latihan untuk membuat kalimat yang lengkap gitu. Coba ini. Ini kan kalimatnya nih kayak em, dalam setahun ini sudah dua kejadian gagal panen pada dua musim berbeda yang dialami oleh petani di Kabupaten Pati. Yang pertama gagal panen akibat banjir. Terus yang kedua, nah, ini Ada gimana di nih? Aku bawahnya, masih Pak. belum paham. Coba ya, ini kayaknya kalimatnya perlu di ini deh, perlu di nggak tahu nih, tulis ulang atau di biar apa sih? Biar yang baca paham, biar mudah dipahami. Ini kan jadi kayak itu. Ini kan yang pertama gagal panen akibat banjir. Terus yang kedua mana? Yang kedua. Yang kedua, kemudian yang kedua gagal panen akibat kekeringan. Oh.
jauh banget ya. Ya, ini aku masih masih belum dapet yang kayaknya bisa lebih ringkas dari ini deh. Kalimatnya bisa lebih jelas, bisa lebih ya nggak bener nggak? Coba ya. Terus, nah ini gagal apa nih? Sawah yang terancam gagal panen akibat kebanjiran. Em, Maksudnya apakah ini ilustrasi atau apa ini? Nggak ada tiba-tiba. Apakah tadi maksudnya ngomongin ini sawah yang di Pati itu gambar ini maksudnya atau apa gitu? Coba dijelasin ya, di apa? Di dialogkan tadi kalau saya bilang itu gambar yang kamu masukkan itu harus diceritain itu apa sih gitu. Kalimatnya Oh iya ada Pak. di situ ya. Tadi ya. Ini juga aku nggak tahu mana yang ditulis Apriono, mana yang kamu tulis itu. Jangan-jangan semuanya aku juga nggak tahu. Jadi harusnya hmm, kayak tadi yang saya bilang tadi ya, dibuat kalau emang itu kamu mau kutip semuanya ya itu ditandain, di per dipendekin tadi di apa namanya di jaraknya diperpendek terus habis itu kamu bahas berdasarkan keterangan Apriono maka kita bisa pahami bahwa permasalahan ada di itu. Jadi kamu kamu tunjukkan. Terus, nah kalau kamu sudah bilang memperoleh hasil panen yang merosot tajam alias gagal panen pada periode musim kedua tahun ini, itu terus kamu bisa tambahkan hal ini dapat dilihat pada tabel. Nah, jadi langsung merujuk pada data gitu. Mana sih datanya yang menunjukkan bahwa ada merosot tajam gitu, ya toh? Mana sih gambar, mana sih buktinya gitu, gitu ya. Jadi terus ini kok online, ini aku nggak online tuh maksudnya apa nih Mas? Sumber online. Enggak, itu kan di websitenya itu namanya NU Online, Pak. Nah, itu saya Online. insert di Word di bagian yang referensi kemarin itu yang dengan format apa itu, Pak? Yang Langsung insert munculnya ini ya. citation itu, ya. Jadi yang kamu tulis itu nanti ada editornya tuh. Editornya harus kamu tulis. Kalau nggak kamu tulis editornya nanti biasanya kamu nanti munculnya kayak gini nama Iya. websitenya ya. Itu kemarin Bisa saya dicari ya. scroll-scroll ke bawah itu nggak ada ya, Pak, editornya, Pak. Ya Adanya itu harusnya nama websitenya itu. ya harus ada dong. Namanya website Kalau itu misal pasti itu ada. munculnya cuma editor doang gitu gimana, Pak? Ya kalau saran saya cari datanya yang lebih aktual, faktual, relevan gitu ya. Jadi nggak kalau nggak lengkap ya nggak usah digunain. Ya, Oh, sumbernya ya, siapa Pak. ini yang nulis ya? Biar 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 transparan siapa yang nulis gitu. Biar datanya jelas. Pasti ada Mas penulisnya Mas. Mungkin kamu kurang teliti aja. Di bagian Iya, Pak. bawah Nanti tak cek lagi, dicari Pak. pasti ada kok. Ya kayak biasanya kayak koran KR tuh biasanya di setiap berita tuh ada editornya tuh yang bertanggung jawab siapa gitu. Ya, karena itu bisa dituntut kalau sampai datanya tidak tepat, bisa eh, apa namanya hoax dan sebagainya itu bisa dituntut, bisa apa, bisa jadi masalah situ. Ya, gitu ya. Ini saya paham kok copy paste itu gampang. Cuman terus kok dari copy paste itu apa sih maksudnya gitu ditulis ya. Ya, terus lanjut latar belakang pendekatan. Nah, ini juga kemarin sudah sempat saya bahas. Latar belakang pendekatan itu bukan pengertian, ya, ya. Latar belakang pendekatan itu membahas sebenarnya permasalahan apa yang akan digagas, gitu, yang akan diselesaikan, gitu, dari pemilihan pendekatan. Jadi, misalnya gini, em, karena fungsi vertikal farming itu membutuhkan eh, pengairan misalnya gitu ya atau apa sih sebenarnya yang menjadi masalah utamanya itu kemudian pendekatan yang terpilih itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara eh, mengelola air recycle reuse reduce air bekas diolah kembali menjadi pengairan misalnya jadi kayak apa namanya kamu tulis dulu di hal di
bagian-bagian awal ini tuh masalahnya apa sih dari fungsinya itu ya. Jadi bukan bukan pengertiannya, bukan apa itu pengertian arsitektur berkelanjutan, bukan, tapi kenapa dipilih gitu. Dan itu muncul argumen dari kamu gitu, dari kamu sendiri gitu. Jadi kamu menceritakan bahwa ini memang masalahnya itu hanya bisa diselesaikan dengan arsitektur berkelanjutan, misalnya gitu. Ya toh? Jadi itu ya bukan bukan gini ya. Ini kan teori kan jadinya jatuhnya. Ya, Iya, Pak. coba ya. Heeh, ini jatuhnya jadi kayak teori, padahal bukan bukan belum masuk ke teori, tapi adalah meyakinkan penguji bahwa pendekatan ini tuh tepat dipilih gitu. Kenapa sih kok dipilih gitu? Ya itu harus kamu ceritakan. Nggak tiba-tiba gitu kan, nggak tiba-tiba muncul ya. Biasanya ada pertimbangan lokasi, ada pertimbangan fungsi, ada pertimbangan masalah yang muncul dari lokasi, ada pertimbangan masalah yang muncul dari fungsinya apa sih? Pati itu curah hujannya bagaimana sih? Misalnya, jadi di latar belakang lokasi itu harusnya kamu juga ceritakan tuh. Kalau namanya farming itu kan berhubungan dengan cuaca, iklim, musim itu gimana kalau di Pati? Nggak ada datanya loh ini, belum ada tanaman apa juga yang nanti kira-kira dia di musim apa gitu, ya kan? Kalau kamu bilang farming itu kan berhubungan dengan apa yang mau ditanam ya nggak? Iya, Pak. Nah, data tanamannya terus gimana? Apa nih misalnya nih? Bawang merah, padi, cabai, tomat, mana yang mau kamu masukkan gitu ke vertical farming? Apakah semuanya atau salah satu aja? Nah, kalau sudah bisa menentukan salah satu, tuliskan di judul. Jadi itu tuliskan misalkan vertical urban farming tomat di Pati. Jadi lebih lebih spesifik nanti kamu cari standar vertical farming untuk tomat gitu. Karena kan vertical farming kan banyak, nggak cuman tanaman-tanaman ini kan, bisa padi, bisa apa toh, buah-buahan bisa. Itu Mas. Coba ya teman-teman yang lain juga spesifikkan lagi, merujuk, detailkan lagi. Ini tuh mau yang mana sih Baik, gitu. Pak. Terus juga kayaknya ini nggak ada rencana dari pemerintah ya. Ada Gimana, nggak? Pak? Ada rencana dari dinas terkait nggak? Dinas pertanian dan sebagainya gitu. Untuk pembangunan urban farmingnya, Pak. Oh, oh, vertical urban farming ini. Kalau itu belum belum ada, Pak. Ini cuma ngangkat dari isu-isu yang ada di daerah tadi. Nah, nanti kan bakal jadi pertanyaan juga tuh. Ini nanti pengelolaannya bagaimana? Siapa yang bekerja di sana? Apakah petani-petani lokal, apa petani itu siapa yang akan menggunakan? Terus nanti kalau sudah panen terus dibawa kemana? Dijual kemana? Dijual langsung atau dibawa kemana? Ya enggak? Gitu. Iya, Pak. Jadi itu produksinya bisa berapa? Memang kebutuhan produksinya kurang apa enggak? Ya enggak? Jangan-jangan semua semua komoditi ini sudah cukup gitu loh di Pati gitu, nggak perlu ada tambahan, ya kan? Terus pertanyaan pentingnya juga, kenapa harus dibuat vertical farming gitu? Karena kalau lahannya sudah ada dan nggak perlu dibuat meningkatkan vertikal itu kan artinya ber, bertumpuk kan? Vertical farming itu kan menanam tapi dengan cara vertikal. Itu ada gedung, ada secara vertikal. Lah kalau lahannya sudah tersedia dengan bebas, luas, kenapa Mas harus ada? Kan pasti pertanyaan-pertanyaan seperti itu logis kan? Iya, itu Ya enggak? nanti Ah, gitu. juga terkait dari apa permasalahan yang ada di Tayu tadi, Pak. Nah, itu tuh harus diceritain itu tuh. Jangan sampai nanti waktu ditanya penguji, oh iya Pak, saya belum pikirkan itulah itu ya. Semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul tuh harus kamu masukkan di sini di tulisanmu. Ya, gitu ya. Terus belum nanti Iya, kalau Pak. permasalahan teknis. Nah, ini permasalahan teknis. Emang nanti bisa nggak kalau tanamannya itu ditanam di vertical farming? Sudah ada nggak studi kasus sebelumnya yang menunjukkan kalau tanaman kacang hijau itu bisa nggak dibuat di vertical farming dulu kan kayak gitu tuh. Nanti kan masuk ke teknis tuh. Airnya nanti bisa nggak? Nah, gitu-gitu Mas. Ada nggak contohnya di luar negeri nggak? Nah, itu kayak gitu-gitu biasanya nanti.
kelapa, kopior bisa nggak kelapa di vertical farming kan? Nggak bisa. Nah, itu kayak gitu-gitu loh. Ya, coba ya. Jadi kan kalau Ya, kalau dibilang itu tugas akhir itu bukan karena kita pengennya, tapi memang yang dibutuhkan itu apa sih gitu. Ya kan, yang dibutuhkan di sana di luar sana tuh apa sih? Kita yang ngikutin aja. Ya kalau kamu punya keinginan, coba dikaitkan dengan masalah yang ada. Boleh coba gitu. Coba ya Mas ya. Ini di tulisannya di bab satu tuh memang bab satu nilainya emang paling tinggi kan 11 ya. Setengah dari ujiannya. Oke, oke. Nah, terus lanjut lagi apa nih? Ini apa nih? Cakupan masalah. Permasalahan umumnya terlalu banyak. Ini kemarin sudah saya sampaikan tuh di video minggu lalu nih. Harusnya kalau ditonton nih harusnya tahu nih. Jadi nanti habis ini tolong teman-teman nonton ya. Kalau ada video sesi asistensi ini ditonton gitu karena nanti pasti berulang terus. Ini saya cerita terus gitu. Padahal udah tak ceritain di minggu lalu gitu. Permasalahan umum itu satu kalimat aja, kalimat bagaimana merancang fungsi A di lokasi A gitu. Udah itu aja dengan diakhiri di kalimat tanya gitu. Itu kan namanya permasalahan umum ya. Kalau permasalahan khusus itu masuk spesifik ke penerapan pendekatan. Jadi bagaimana merancang A di lokasi A dengan pendekatan A. Udah gitu. Jadi nggak usah banyak banget. Kamu bikin pertanyaan sebanyak ini, emang nanti bisa terjawab di tugas akhir kan enggak? Tugas akhir bukan arsitektur. Tugas akhir arsitektur ya pertanyaannya ya arsitektur. Ya toh, bagaimana merancang A di lokasi A itu kan permasalahan umum. Khususnya bagaimana mengaplikasikannya ya, mengaplikasikan pendekatan ya. Jadi kan bagaimana merancang fungsi A di lokasi A dengan pendekatan A. Gitu ya, paham ya teman-teman ya. Tolong jangan jangan berulang lagi nih, udah tak ceritain terus nih tiap minggu. Oke, selanjut terus permasalahan khusus. Nah, tadi ini kalau permasalahan khusus tuh sudah nggak yang tabel-tabel gini ya. Tabel-tabel ini harusnya masuknya ke bab bab satu, bab apa namanya latar belakang tadi. Jumlah rumah tangga usaha pertanian. Oke, lanjut. Tujuan dan sasaran, tujuan dan sasaran. Oke, oke lanjut. Pembahasan arsitektural. eh Dibikin lebih singkat aja, pointer-pointer aja. Dibikin lebih, ini nggak perlu sampai empat empat sub ini nggak perlu nih. Jadi kamu langsung aja A, B, C, D, E gitu. Gitu ya. Pembahasan arsitektural. Ya, dibuat lebih pointer. Manfaat sistematika penulisan bab satu, bab 2, bab 3, bab 4 keaslian penulisan. Oke, ini juga udah banyak ternyata judul-judul yang sama gitu. Ya, ini kan udah ada judul yang sama. Bahkan tahunnya juga nggak jauh berbeda nih. Ya, kamu baca deh dia latar belakangnya dapat dari mana gitu. Vertical urban farming itu ya. Baru dapat satu aja nih ya untuk iya keaslian Pak. tulisannya. Cari ya yang lain gitu sebanyak-banyaknya Kemarin gitu. Selasa baru cari di perpus Pak. Udah dapat dua. Ya, cari yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai udah ada. Kalau udah ada nanti sepertinya nggak akan bisa dilanjutkan karena sudah pernah ada yang mengerjakan. Ini juga takutnya saya fungsi dan pendekatanmu sudah ada gitu. Jangan-jangan cuma lokasinya doang. Jadi kayak Ini gimana high tech ya gitu. Pak, bukan sustainable. Enggak, yang jangan-jangan yang lain sudah ada gitu loh. Misalnya aja coba ya, kita cari di internet kan gampang tuh. Vertical urban farming, arsitektur apa? Sustainable. Nah, misalnya kan gitu kan tinggal cari tuh. Nah, ini langsung muncul nih. Nah, ini sudah ada nih. Perancangan vertical urban farming, dengan sustainable architecture ini kan banyak. Lalu kemudian bedanya di mana gitu kan? Yang jadi pertanyaan tuh kan itu. Nah, ini kan udah ada nih. Ya, toh, Mas.
Dia di Bekasi gitu. Kalau kamu di Pati, lalu apa bedanya gitu? Ya coba jangan sampai ada ya toh, jangan sampai terus nanti kamu copy paste dan sebagainya. Urban farming, vertical urban farming. Ya, itu ya, karena udah banyak judul yang seperti ini. Jadi dikhawatirkan apa copy paste dan sebagainya itu. Oke, lanjut urban farm. Nah, ini urban farming apa vertical urban farming? Jadi kalau tadi di awal tuh vertical farming ya, atau vertical urban farming. Yang mana nih yang bener nih? Ini kan vertical farming nih. Di bawah tuh urban farming tuh. Yang mana tuh, Mas? Vertical urban farming atau urban farming? Rencananya itu vertikal, Pak. Vertikal farming. Nah, berarti kalau gitu pengertian vertical urban farming gitu. Kalau urban farming kan tidak vertikal. Oh Iya iya, nggak? Iya nggak? Beda kan? beda-beda. Iya, beda dong. Hmm. Ya, coba ya. Terus studi kasus. Studi kasus harus dapat tiga kan, yang fungsinya sama, pendekatan sama, sama yang ketiga itu yang fungsi dan pendekatan sama gitu. Nah, terus kalau namanya studi kasus itu em, harus dapat informasi yang lengkap. Kalau cuman ya Mas ya, ini teman-teman ya, kalau cuman dapat gambar perspektif dan itu perspektifnya cuman dari gambar perspektif eksterior interior itu mau dapat apa gitu. Harusnya tuh yang lengkap tuh apa sih? Yang lengkap itu ya site plan-nya ada, denahnya ada, itu terus nama ruangnya jelas. Jadi kamu bisa dapat gambaran program ruang. Jadi kayak studio itu loh. Kayak kamu cari kalau kamu dapat gambaran yang lengkap, itu kan kamu desainnya jadi lebih gampang gitu nggak? Tapi kalau cuman gambar kayak gini doang, apa yang mau kamu dapat gitu? Apa yang mau kamu pelajari gitu? Terus harusnya kan kamu buat tabel tuh. Tabel temuannya tuh apa sih? Di studi kasus ini tuh apa sih yang didapat? Oh, ternyata dia zonasinya ada dua, zonasi kebun outdoor, dan zonasi kebun indoor. Ada zona laboratorium, ada zona, gitu tak? Gitu Mas. Iya enggak? Ada yang indoor, ada yang outdoor. Oh, strukturnya pakai struktur bentang lebar misalnya. Jadi kamu dapat sesuatu yang bisa kamu tiru itu, paham nggak? Tujuannya tuh itu kan. Kenapa kita mencari studi kasus? Itu kan mau kamu tiru nih. Apa yang mau ditiru gitu loh. Ya kan? Apa teknologinya yang mau ditiru gitu. Misalkan di sini dia pakai teknologi otomatis matahari. Kalau ada matahari dia membuka. Kalau hujan menutup misalnya gitu misalnya. Itu apa gitu. Makanya kalau cari studi kasus tuh yang lengkap. Cari yang relevan dengan kasus yang dibahas. Misalnya nih, kamu nanti sudah spesifik urban farming, vertical urban farmingnya padi gitu ya misalnya ya. Ya kamu juga cari studi kasusnya yang padi gitu, bukan yang tomat. Jadi sudah makanya tadi saya bilang sudah langsung spesifikkan gitu. Kalau dapat latar belakang, nanti pengaruhnya ke bawah-bawah ke tinjauan pustaka tuh pasti pengaruhnya ke situ. Itu ya teman-teman ya paham ya. Jadi kasusnya apapun itu latar belakang itu pasti akan mempengaruhi pencarian tinjauan pustaka. Soalnya kan kamu nggak nulisin juga di sini kan, belum dapat standar ruang, belum dapat karakteristik ruang. Saya tuh khawatir nggak ada standarnya. Saya tuh khawatir nggak ada program ruangnya yang baku, ya kan? Kalau udah kayak gitu gimana caranya? Ya studi kasus, harus dapat dari studi kasus dan mungkin nggak ada di Indonesia gitu. Ya paham ya? Nggak semua fungsi bangunan itu ada acuannya di Indonesia. Belum ada karena belum diatur oleh pemerintah. Belum ada teorinya misalkan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Coba tolong di ini deh.
Ya, kalau nggak misalkan Pak, saya udah cari di internet nggak dapet ya, ya cari, ya ganti aja lah yang lain gitu kan, nggak cuman ini, terus studi kasus banyak kan, jangan mempersulit diri sendiri lah. Kalau emang nggak ada datanya ya ganti, cari datanya yang lebih lengkap, yang datanya gambarnya lebih banyak, yang bisa diakses gitu. Gitu. Ini juga yang berikutnya vertical harvest. Ini apakah yang tentang aplikasi pendekatan, tentang studi kasus pendekatan ini? Atau masih sama tentang urban farm, apa sih? Sama tentang fungsi ya? Fungsi bangunan, Pak. Nah, masih masih fungsi ya. Berarti harusnya nanti cari yang pendekatan ya, yang aplikasi pendekatan arsitektur sustainable tuh kasusnya bangunannya kayak gimana sih? Gitu. Ya, ini juga sama masih belum lengkap gambarnya. Ya, jadi masih ditambah, perlu ditambah studi kasusnya eh, yang terkait dengan fungsi, pendekatan dan gabungannya. Gitu ya, teman-teman ya. Terus nanti daftar pustaka ini sudah muncul dibagi jadi tiga buku, jurnal, website. Yes, gitu ya. Mana yang website, mana yang buku itu dibedain. Oke, guys, ada pertanyaan? Mas Haris, ada? Belum, Pak. Nggak ada Mungkin ya? ini Belum saya ya? perbaiki dulu. Cukup ya. Oke, lanjut yang terakhir ya, KP ya. Ada yang KP. Saya harapkan tadi penjelasan saya untuk masing-masing bagian dari TA, ACP itu ini teman-teman yang lain yang mungkin nggak sempat terbahas di sini bisa ikut mendengarkan ya. Karena kan kurang lebih masukannya pasti sama gitu terkait tentang itu gitu. Ya, itu. Besok kalau misalkan mau dibahas di sesi berikutnya langsung sampaikan aja, Pak, saya mau dibahas gitu biar biar eh, bisa langsung saya bahas. Oke, yang KP di Zoom ada siapa nih? Kalau ada yang mau dibahas, tadi yang KP tadi siapa ya? Masih ada di Zoom nggak? Kalau masih ada silahkan. Kalau nggak ada mungkin KP KHP itu teman-teman wajib mengumpulkan logbook dan laporan ya. Coba. Kalau kemarin itu laporannya itu adalah fungsi bangunan yang lengkap. Kemarin siapa ya yang dibahas ya KP ya? Coba sebentar. Ini udah nggak ada yang di Zoom ya yang KP ya? Saya Pak, Mas siapa nih? Mas Dwi Ahmad Fauzi KP? saya Muhammad Mas Ulil Abror. Saya bukan, Pak. Oh Saya bukan ACP. bukan ACP. ACP ya. Oke oke oke. Ya. Tadi siapa tadi yang KP tadi? Saya Pak Ulil, Oh iya, Muhammad Ulil. Mas Ulil, Mas Ulil Abror ya. Mas sudah ngumpul di classroom? Ini baru saya kerjain Pak, soalnya saya baru masuk di KP seminggu, jadinya logbooknya baru saya susun minggu ini. Oh berarti masih KP, masih Iya, sedang KP belum. gitu. Ya, soalnya Oke kemarin oke. ngambil Nah, antara. oh gitu. Oh karena kan gini, kalau yang asistensi yang sebelum-sebelumnya itu yang ada di Zoom itu bilang kalau KP-nya udah selesai. Jadi di bulan selesai di bulan Maret atau ya maksudnya ini sekarang tinggal bikin laporan dan membuat kembali logbook gitu kan. Berarti kalau Mas Ulil ini sedang KP ya, Ya, masih berjalan gitu ya. masih Pak. Nah, gini, kalau dari ini kemarin minggu lalu juga sudah dibahas sih sebenarnya dan ini wajib teman-teman download, wajib teman-teman buka lagi. Ya, ada namanya logbook, ada panduan. Di sini semua ada ketentuannya nih. Ya, kalau logbook ikuti aja formatnya, nih ada tabel nanti diisi ya, diikuti formatnya. Terus kalau yang panduan, panduan juga sudah dijelaskan nih di sini tentang jenis KP, tentang em, masa waktunya, harus berapa jam terpenuhi. Tolong dibaca ya, teman-teman ya, yang KP ya. Tolong tolong banget nih, mandiri untuk mengikuti tertib untuk peraturannya, panduan itu dibaca. Jadi jangan sampai nanti baru mau ujian, wah kok ternyata aku keliru ya. Nah, itu sudah terlambat nih. Ya,
harus dibaca dari sekarang. Kamu tuh masuknya KP yang mana? Perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan, atau yang mana gitu. Terus kalau misalkan nanti kamu perancangan, itu mau yang apa nih? Yang gedung kah? Yang mana gitu ya? Ya. Kalau dulu saya tulis laporannya semuanya ditulis. Tapi ternyata kalau di sekarang kalian itu memilih satu saja kasus yang lengkap, datanya lengkap ya. Satu proyek, satu proyek saja. Ya, kalau yang kita baca kemarin di sini satu proyek saja. Kalau Mas Ulil apa? Perancangan, perencanaan, pengawasan. Saya kebetulan pengawasan di Mataram City yang bangunan baru. Nah, berarti kan kalau pengawasan nanti di sini tuh acuannya adalah nih ada nih. Apakah nanti membantu mengendalikan jalannya pekerjaan proyek atau nanti mengawasi ada acuan RAP atau apa nih schedule atau apa ya. Bagi yang mana gitu yang kamu kerjakan itu ya. Jangan sampai nggak masuk di sini gitu. Karena nanti ujiannya kan mengikuti panduan ini. Gitu. Baik, Pak. Oke, Saya sejauh terus ini masih itu nah, sih, Pak. oke. Mas terus ngelaporin, terus ngelis-ngelis apa yang dikerjain sama tukang-tukangnya di sana. Ada orang ME dan lain sebagainya. Jenis Oke. begitu. Jadinya Ya, nanti oke ya. misal ada pengerjaan, izin bertanya, Pak. Hmm, Misal ada pengerjaan, berbagai pengerjaan banyak banget. Misal pemasangan keramik, pemasangan hebel, pemasangan eh, pipa ME gitu. Nanti yang di logbook itu diringkas aja jadi satu paragraf apa listnya itu dimasukin semua. Kayaknya kalau logbook itu berdasarkan tanggal ya. Kalau di tabel ini. Jadi kamu kalau misalkan dalam satu hari itu ada beberapa pekerjaan ya tuliskan. Kalau di sini sih berdasarkan tanggal aja. Jadi satu hari itu kamu ngapain aja. Gitu ya. Tadi misalkan kamu ada pengawasan pemasangan keramik, pengawasan pemasangan hebel itu di satu hari yang sama atau enggak? Kalau di hari yang berbeda ya berarti dituliskan aja tanggal berapa. Jadi yang rajin dituliskan jangan sampai terlewat 170 jam ya. Saya tak cek lagi ya. 170 jam atau 24 hari gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat nih di sini. Sekitar 1 sampai 3 bulan. Tuh, oke gitu ya. Gitu teman-teman. KP ada yang mau tanyain nggak? Boleh silahkan. Kalau ada yang mau tanyakan lagi. Selain Mas Ulil ada lagi mungkin yang ada di Zoom. Kalau ada. Nanti ada ujiannya di 2 tahap. Ya gimana? Ya, cukup, Pak. Udah Paham. cukup ya. Oke ya. Paham ya. Nanti tuh ujiannya sama kayak PKTA ACP. Dia itu ada UTS dan ada UAS. Nah, kalau di panduan itu sebentar panduan. Oh, ini 170 jam serat setara 24 hari kerja. Tadi ada sih ketentuan ujiannya. Coba deh nanti teman-teman baca deh. Ini ada lengkap sekali kok. Ya, jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai yang kamu kerjakan nggak masuk di ketentuan di sini gitu. Nah, ini. Evaluasi kerja praktek dilakukan dalam 2 tahap. Nah, UTS oleh dosen pembimbing. Jadi waktu UTS itu nanti ujiannya sama saya aja. Jadi belum ada belum ada penguji. Jadi biasanya nanti UTS itu targetnya udah sampai bab semua bab harusnya sih udah di mana tadi ya. Ada ketentuan kan bab 1, bab 2 dan seterusnya. Mana tadi ya?
Baru yang UAS besok ada pengujinya. Gitu aja sih maksudnya teman-teman. Jadi tolong dipersiapkan ya untuk yang KP ya. Ini, oh ini nih ada nih. eh Formatnya ada ya. Ini nih, bab satu pendahuluan, latar belakang, ini diikuti aja. Terus bab 2 tinjauan umum, bab 3 tinjauan khusus. Ini menjelaskan tempat KP kalian itu di mana, kenapa dipilih, kenapa pengawasan, kenapa bukan perancangan gitu misalnya. Itu kamu ceritain juga. Atau kenapa perancangan bukan pengawasan gitu, kenapa kamu ceritain ya. Perusahaannya itu fokusnya di pengawasan apa, di konstruksi apa, kamu ceritain gitu. Terus dibahas, nah yang bab 4 ini baru yang em, apa namanya kasus-kasus yang dibahas, yang dikerjakan gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan Pak, kasus-kasus yang saya dapat itu nggak lengkap tapi banyak gitu. Gimana gitu? Ya bisa aja kamu ambil 3 aja, misalkan gitu. 3 kamu bahas tiga kasus, 3 proyek yang kamu pegang. Jadi ada kan mungkin yang proyeknya itu cuma di bagian kecil aja. Jadi nggak bisa kalau mau diambil jadi kasus besar tuh kayak terlalu dikit gitu kan. Nah, ambil aja 3 gitu, boleh. Ya. Tapi kalau dapat satu kasus yang lengkap dan itu bisa dibahas secara detail, ya udah nggak apa-apa. Kan takutnya itu kan di ketemu penguji itu dilihat loh, kok cuman ganti keramik toilet tuh nggak ngapain gitu kan. Tapi coba kalau ganti keramik tapi di tiga tiga bangunan misalkan gitu. Jadi kasusnya itu utamanya itu ganti keramik, tapi keramiknya di 3 proyek yang berbeda misalnya gitu. Atau kasusnya yang perancangannya itu rumah tinggal, tapi rumah tinggalnya itu 2 atau 3 gitu ya. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi supaya apa sih? Supaya KP-nya itu dinilai pantas ya oleh penguji ya. Nanti itu pantasnya itu kerja prakteknya itu memang cocok dilakukan oleh profesional gitu. Gitu, teman-teman. Nanti untuk apa namanya? Logbook tolong dikumpulkan juga di classroom ya biar bisa dipantau gitu untuk progresnya. Itu tadi tuh saya tuh menjanjikan setengah jam, tapi malah jadi udah 1 jam lebih. Itu teman-teman, mungkin bisa kita lanjutkan lagi untuk sesi berikutnya gitu ya. Saya kira itu aja. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup teman-teman? Kalau ada silahkan. Kalau nggak ada, mungkin bisa dilanjutkan lagi mengerjakan tugas akhirnya ya. Semangat, pokoknya ini kan buat kalian sendiri ya. Saya mengarahkan aja. Silahkan kalian yang harusnya lebih paham dengan PKTA, ACP, TA, dan KP kalian gitu. Ya, silahkan dipersiapkan dengan baik supaya bisa lulus tepat waktu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya, perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.